Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Siti Nursaidah dengan NIM 2401329 dari kelas 4D. Di sini saya akan memaparkan tutorial mengenai pembuatan aplikasi pembelajaran dengan menggunakan Smart App Creators. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan file yang berisi desain visual yang sudah saya buat di Canva, kemudian juga berisi beberapa gambar pendukung dan audio yang dibutuhkan. Oke, pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Smart Apps Creator. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengaktifkan akun terlebih dahulu dengan memasukkan alamat email. Nah, setelah itu di sebelah sini kita bisa memilih orientasi yang diinginkan. Misalnya saya akan memilih Android phone dan posisi horizontal. Setelah itu kita klik submit. Nah, pada bagian start page kita masukkan halaman awal dari aplikasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk memasukkannya klik insert, lalu klik image dan pilih gambar yang akan digunakan. Setelah itu tinggal disesuaikan gambarnya dengan halaman SAC-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke default section. Di sini saya akan memasukkan halaman awal kembali. Caranya di bagian insert, klik background, lalu klik extrude. Nah, di sini saya akan memasukkan desain visual dari Canva yang sebelumnya sudah dibuat. Nah, kemudian untuk menambah lembar kerja, kita bisa dengan klik kanan di halaman ini, kemudian pilih new page. Nah, untuk halaman yang kedua di sini saya akan memasukkan menu halaman bagian menu. Masih sama di bagian insert, klik background, lalu klik extrude. Nah, untuk mengaktifkan tombol start ini agar bisa diklik, kita akan menggunakan fitur hotspot. Di bagian insert di SAC, klik hotspot, kemudian sesuaikan ukuran kotak hotspotnya dengan tombolnya. Nah, setelah itu klik pada hotspot, lalu pergi ke menu interaction. Di sini kita klik touch, kemudian objeknya pilih hotspot, lalu pilih flip page untuk pindah halaman. Dan saya akan memilih bagian menu. Lalu submit. Sekarang kita coba apakah tombolnya ini berfungsi atau tidak dengan melihatnya di bagian preview. Kita klik. Nah,
dan ternyata sudah berfungsi. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan materi, tapi sebelumnya akan dipisah dulu dengan membuat section baru. Nah, caranya di bagian paling bawah ini kita klik kanan lalu buat new section. Nah, kita juga bisa ubah namanya dengan klik kanan di sebelah sini lalu pilih rename section. Misalnya kita akan ubah dengan nama materi, lalu submit. Nah, di sini saya akan memasukkan materi yang sebelumnya sudah didesain di Canva. Masih di menu insert, kemudian background, pilih extrude, lalu pilih desain materi yang sudah kita siapkan. Nah, topik yang saya bahas dalam pembuatan aplikasi media pembelajaran ini adalah mengenai metamorfosis. Nah, setelah semua materinya masuk, tidak lupa kita juga akan menambahkan tombol navigasi agar bisa diklik untuk membuka halaman selanjutnya. Di bagian insert kita pilih image, lalu cari tombol navigasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tidak lupa ukurannya disesuaikan. Nah, setelah itu agar bisa diklik, kita klik pada bagian tombol navigasinya, kemudian interaction, pilih touch, object, lalu pilih tombol navigasinya, dan pilih flip page atau switch page. Lalu kita bisa klik pada tombol navigasinya, kemudian klik Ctrl+C untuk mengcopy, kemudian klik Ctrl+V di halaman selanjutnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah memasukkan bagian materi, selanjutnya saya akan membuat kuis. Kita tambah section lagi, lalu di rename, kuis, submit. Nah, di sini saya akan memasukkan latar belakangnya kembali, lalu juga menyiapkan kotak untuk pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan teks untuk soalnya. Kita klik teks, lalu akan muncul kotak seperti ini. Nah, untuk soalnya saya akan simpan di sini.
Misalnya soalnya adalah apa arti dari metamorfosis. Nah, untuk mengedit teksnya, misalnya untuk memilih font atau ukuran, kita tinggal blok, lalu akan muncul seperti ini. Nah, misalnya saya akan memilih font Arial. Ukurannya misalnya adalah 50. Dan kita akan pilih agar bold. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak lupa kita juga akan memasukkan pilihannya. Kita klik teks, lalu pilih horizontal text. Nah, setelah itu jadinya akan seperti ini. Nah, agar nantinya pilihan-pilihan jawaban ini bisa diklik, kita akan menggunakan kembali fitur hotspot. Sesuaikan dengan kotak pilihannya. Nah, setelah itu kita juga perlu menyiapkan reaction benar atau salah. Nah, agar keduanya ini tidak terlihat sebelum kita memilih jawaban, maka yang perlu kita lakukan adalah klik pada gambar reaction salah, kemudian di sebelah kanan di bagian properti pilih pengaturan, lalu pilih hide object when browsing. Begitupun juga untuk reaction benarnya. Nah, saya akan menumpuknya di sebelah sini. Nah, selain reaction seperti ini, saya juga sudah menyiapkan audio ketika menjawab soal dengan benar dan menjawab soal dengan salah. Nah, di bagian insert kita klik audio, lalu pilih soundnya, letakkan di luar halaman agar nantinya tidak terlihat. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tidak terlihat sound yang tadi kita masukkan. Nah, setelah itu tidak lupa kita juga siapkan papan untuk skornya. Nah, setelah itu agar tombol pilihan ini bisa diklik, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun untuk jawaban benar kita bedakan dulu warnanya, misalnya dengan warna hijau. Nah, misalnya untuk pada jawaban A, ini adalah jawaban salah. Kita klik hotspotnya, kemudian pergi ke interaction, pilih touch, kemudian objeknya. Misalnya karena ini jawaban salah, kita akan munculkan reaction salah, kemudian klik appear, lalu klik add.
Tidak lupa juga masih di hotspot jawaban A, kita pilih touch, objeknya kita pilih sound untuk yang salah, kemudian klik play dan klik add. Kita coba lihat apakah berhasil. Nah, sudah ada suaranya dan sudah ada reaksinya juga. Lakukan juga untuk dua jawaban lainnya. Untuk jawaban benar, kita pilih sound benar, play, lalu pilih add. Masih di jawaban benar, pilih reaksinya, lalu pilih agar terlihat, karena kan tadi sebelumnya disembunyikan ya. Nah, namun ini kita namun tombol-tombol lainnya ini masih berfungsi setelah kita menjawab. Nah, agar kita tidak bisa memilih setelah menjawab salah satu, caranya adalah dengan mematikan hotspot yang lain. Misalnya ini di hotspot bagian A, kita klik, kemudian pilih touch, objek, kita pilih hotspot untuk jawaban B dan juga C. Kita pilih jawaban B dulu, kemudian klik hide, pilih add. Kemudian juga untuk jawaban yang C-nya, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Tidak bisa memilih jawaban lain. Lakukan hal yang sama untuk jawaban B dan juga C. Nah, selanjutnya, agar jawaban benar ini mendapatkan poin, kita akan memasukkan skor. Di bagian insert, kita pilih counter, lalu pilih page counter. Nah, saya akan menyimpannya di sini. Setelah itu, pada bagian jawaban benar, kita pergi ke interaction kembali, klik touch, lalu pilih counter. Nah, di sini kita selanjutnya pilih increase counter dan masukkan nilai yang kita inginkan. Misalnya 10. So, klik submit. Nah, sekarang kita akan coba lihat di preview-nya. Untuk jawaban benar. Nah, sudah ada suara, sudah ada reaction, dan skornya bertambah. Oke, di sini saya hanya akan mencontohkan dengan satu soal saja. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan jumlah soal yang kita inginkan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat games. Games yang akan dibuat di sini adalah menjodohkan dan juga drag and drop. Di sini saya akan masukkan kembali latarnya yang sudah dibuat. Nah, di sini saya akan membuat yang menjodohkan terlebih dahulu. Nah, cara untuk membuatnya adalah dengan masuk ke template. Nah, di sini kita akan memilih template untuk menjodohkan.
bentuknya vertikal, ada yang bentuknya horizontal. Nah, saya akan pilih yang horizontal. Kita sesuaikan dengan kolom yang sudah dibuat. Nah, untuk memasukkan gambar-gambarnya pada template menjodohkan ini, kita klik, lalu pilih pengaturan dan pilih template setting. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar-gambarnya. Nah, untuk jawaban benarnya kita akan atur di bagian bawah ini. Misalnya untuk bulat sejajar dengan kupu-kupu. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Nah, jika sudah, lalu kita atur ketebalan garisnya, misalnya 5 dengan warna hitam, lalu klik submit. Nah, jadinya akan seperti ini. Kita coba apakah bisa menarik garisnya. Nah, sudah bisa. Nah, di sini kita juga akan memasukkan sound untuk jawaban benar dan juga jawaban salah. Lalu memasukkan skor juga dengan memilih counter, lalu pilih page counter. Nah, setelah itu pada template-nya kita klik, kemudian preview interaction, lalu pilih single match dan pilih gambarnya. Misalnya di gambar pertama dulu, kemudian pilih objek, pilih sound benar, play, kemudian add. Tidak lupa juga masih di gambar yang pertama kita pilih, kemudian pilih counter, pilih increase dan masukkan nilainya, misalnya 25. Lakukan ini pada semua gambar yang ada di sini. Nah, jika salah menghubungkannya, untuk memutar soundnya kita klik lagi pada template, kemudian pilih single match yang oranye, pilih objek dan pilih sound salah, play, add. Sekarang kita lihat previewnya. Nah, tidak lupa juga kita masukkan petunjuk pengerjaan games ini. Nah, jika sudah, selanjutnya sekarang kita akan membuat yang drag and drop. Nah, untuk yang drag and drop,
kita perlu menyiapkan gambarnya secara terpisah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambarnya. Di sini saya membuat soal mengenai tahapan mengenai metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, pastikan gambarnya ini itu tidak lebih besar dari kotaknya. Karena kalau lebih besar tidak akan bisa di drop. Nah, setelah itu masih sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan fitur hotspot. Sesuaikan dengan kotaknya. Dan bungkus semua kotaknya dengan hotspot. Nah, setelah itu kita masukkan juga skornya. Kemudian insert, pilih page counter. Katakan di sini. Nah, setelah itu agar gambarnya ini bisa pindah ke kotak yang sesuai, kita klik gambarnya, kemudian ke interaction, pilih enter hotspot. Misalnya untuk telur ini ada di hotspot yang pertama, kemudian pilih objek, pilih counter, dan pilih increase counter. Misalnya poinnya adalah 25. Submit. Nah, lakukan ini pada semua gambar. Nah, tidak lupa kita juga akan menambahkan soalnya seperti tadi. Nah, caranya masih sama, kita klik objeknya, kemudian interaction, enter hotspot, lalu pilih objeknya adalah sound benar, pilih play, dan pilih add. Lakukan pada semua gambar. Nah, setelah itu kita akan coba lihat di previewnya kembali. Ini belum bisa masuk. Kita coba perkecil gambarnya. Tidak lupa juga masukkan petunjuk pengerjaannya. Selanjutnya akan menambahkan untuk profil. Nah, di bagian menu, agar semua ini bisa diklik, kita akan menggunakan hotspot kembali.
Lalu misalnya di hotspot bagian materi, pilih interaction, pilih touch, object, kemudian pilih flip page ke bagian materi, lalu submit. Begitupun untuk bagian quiz, games, dan profil. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tidak lupa karena di sini di bagian games ada menunya juga, kita gunakan hotspot kembali. Hotspot yang pertama yang menjodohkan, kita akan pindahkan ke bagian menjodohkan. Lalu yang drag and drop-nya juga sama. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan sound di latar belakang, caranya adalah kita klik page, kemudian pilih BGM, pilih add, kemudian pilih musiknya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, sedangkan untuk menyimpan file yang sudah kita buat ini, caranya adalah dengan klik pojok kiri atas, ada tulisan Smart, lalu klik Save As, pilih foldernya, kemudian beri nama misalnya tutorial, lalu klik simpan. Jadi tinggal kita tunggu. Nah, kemudian ini adalah hasil yang sudah kita buat. Nah, sekian tutorial video pembuatan aplikasi pembelajaran dalam menggunakan SAC. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.